Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kajian matematika. Pada kesempatan ini, saya akan membahas soal asli UTBK SBMPTN untuk materi integral. Ini adalah video ke-10 tentang tema siap UTBK SBMPTN tahun 2022. Untuk link video sebelumnya nanti saya akan taruh di kolom deskripsi video ini. Sebelum kita lanjut ke video pembahasannya, buat yang baru gabung di channel ini, jangan lupa di subscribe biar channel ini menjadi lebih berkembang. Sederhana buat kita, bisa saja bermanfaat buat sesama. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembahasan soalnya. Baik, di sini saya sudah tuliskan dua soal, di mana soal ini saya ambil dari soal asli UTBK SBMPTN tahun sebelumnya. Sebelum saya masuk ke video pembahasan soalnya, buat teman-teman silahkan skip video ini, lihat di sini, silahkan dikerjakan. Baik, sekarang saya akan membahas soal nomor 1. Integral min 16 min 6x pangkat 4 per x pangkat 2 dx sama dengan pilihan A 16 per x ditambah 2x pangkat 3 ditambah c. Pilihan B 16 per x min 2x pangkat 3 plus c. Pilihan C min 16 per x min x pangkat 3 ditambah c. Pilihan D min 8 per x ditambah 2x pangkat 3 ditambah c. Pilihan E 8 per x min 2x pangkat 3 ditambah c. Oke, sekarang kita jawab soalnya. Oke, jadi mungkin teman-teman masih ingat pembelajaran matematika wajib tentang integral yang sudah diajarkan pada kelas 11 semester 2 ya. Jadi rumus yang dipakai untuk integral itu adalah apabila ada ax pangkat n, ini ya, maka integral dari ax pangkat n ini sama dengan a per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1. Nah, rumus integral dari ax pangkat n inilah yang akan kita gunakan nanti untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini. Nah, sekarang kita tulis dulu soalnya. Kalau saya punya integral min 16 min 6x pangkat 4 per x pangkat 2 ini diintegralkan terhadap dx, artinya diintegralkan terhadap variabel x, maka kita harus ubah dulu yang ini. Bentuk yang ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. Integral min 16 min 6x pangkat 4 ini dikali ya, dikali dengan x pangkat negatif 2. Nah, dari mana dapat ini? Mungkin kalian masih ingat sifat-sifat eksponen yang sudah diajarkan di kelas 9 atau kelas 3 SMP ya. Jadi, sifat dari eksponen itu kalau kita mau ubah pangkat positif menjadi pangkat negatif itu seperti ini. Apabila ada bentuk a pangkat negatif n, ini sama artinya dengan 1 per a pangkat n. Jadi sifat eksponen inilah yang akan kita terapkan untuk menyelesaikan soal ini, untuk mengubah bentuknya ya. Ini diintegralkan terhadap dx. Nah, sekarang kita kalikan, maka kita dapat seperti ini.
integral min 16 dikalikan ke X pangkat negatif 2. Hasilnya adalah negatif 16X pangkat negatif 2. Oke, kemudian yang ini. Min 6X pangkat 4 dikalikan ke X pangkat negatif 2. Jadi hasilnya itu adalah min 6X pangkat 2. Dari mana dapat ini? Jadi kalau ada bentuk X pangkat N dikalikan dengan X pangkat N, itu kan dijumlahkan. Jadi ini dijumlahkan pangkatnya, karena ini sama-sama variabel X. 4 ditambah negatif 2 adalah 2 ya. Nah, ini diintegralkan terhadap dx. Nah, kalau kita sudah mendapatkan bentuk yang seperti ini, barulah kita bisa terapkan rumus integral. Jadi, apabila ada integral AX pangkat N, itu adalah A per N ditambah 1 dikali X pangkat N ditambah 1. Nah, ini kita terapkan. Maka ini kita dapat seperti ini, sama dengan min 16 per, ini N-nya adalah negatif 2. Negatif 2 ditambah 1 dikali X, pangkatnya dijumlahkan 1. Min 2 tambah 1. Nah, dikurangi integral dari 6X pangkat 2 itu adalah 6 per 2 ditambah 1 X pangkat 2 ditambah 1. Nah, ditambah C. Karena ini adalah integral tak tentu. Nah, sehingga di sini selalu dijumlahkan dengan C ya, konstanta. Oke, sekarang kita dapat seperti ini. Min 16 per min 2 ditambah 1 hasilnya adalah min 1. Kemudian X pangkat min 2 ditambah 1 hasilnya min 1. Dikurangi 6 per 2 ditambah 1, 3. X pangkat 2 ditambah 1, 3. Ditambah C. Sekarang kita sederhanakan. Min 16 dibagi dengan min 1 hasilnya adalah 16. X pangkat negatif 1. Kemudian yang ini dikurangi 6 bagi 3, 2. X pangkat 3 ditambah C. Ada nggak bentuknya yang seperti ini di dalam soal? Nggak ada. Nah, ingat, di sini kan pangkatnya negatif. Jadi pangkat negatif itu bisa kita ubah menjadi pangkat positif. Sehingga X pangkat negatif 1 ini bisa kita ubah menjadi 16 per X. Pangkat negatifnya hilang dengan 1 per ya. Sehingga ini 1 per. Dikurangi 2X pangkat 3 ditambah C. Nah, inilah hasil dari integralnya. Nah, sekarang kita lihat, ada nggak pilihan yang bentuknya seperti ini? 16 per X min 2X pangkat 3 ditambah C. 16 per X min 2X pangkat 3 ditambah C. Jadi, pilihan yang benar dari soal nomor 1 ini adalah B. Oke, bisa dipahami? Nah, jadi nanti teman-teman buka kembali pelajaran matematika SMA-nya tentang integral. Oke? Nah, jadi ini rumus umum dari integral ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini untuk mengerjakannya itu sama dengan soal nomor 1 ya. Nah, tetapi di sini ada bentuk 1 plus akar X. Jadi kita ubah. Ini soal nomor 2. Integral dari 3 dalam kurung 1 min X per 1 plus akar X dx sama dengan pilihan A
3x min 2x akar x ditambah c. Pilihan B, 2x min 3x akar x ditambah c. Pilihan C, 3x akar x min 2x ditambah c. Pilihan D, 2x akar x min 3x plus c. Pilihan E, 3x ditambah 2x akar x ditambah c. Nah, untuk mengerjakan soal ini, teman-teman harus ingat dulu rumus umum dari integral ya. Jadi rumus umum dari integral itu apabila ada integral dari ax pangkat n, maka ini hasil dari integralnya itu adalah a per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila ada integral a, di mana a ini adalah suatu konstanta, maka hasil integralnya adalah ax. Tinggal teman-teman taruhkan aja x kalau yang ditanyakan adalah integral dari konstanta ya. Oke, jadi dua rumus inilah yang akan kita gunakan nantinya untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini. Sekarang kita tulis dulu soalnya. Soalnya itu adalah integral 3 dalam kurung 1 min x per 1 plus akar x. Oke, jadi ini nanti kita sederhanakan dulu bentuknya. Nah, ingat kalau ada bentuk akar di bagian penyebutnya, nanti kita sederhanakan dengan yang namanya bentuk perkalian sekawan. Jadi sekawan dari 1 plus akar x itu adalah 1 min akar x. Tinggal teman-teman ubah saja tandanya. Kalau di sini tandanya plus, maka sekawannya adalah min. Sebaliknya, kalau di sini tandanya min, nanti sekawannya adalah plus. Oke? Nah, tapi teman-teman jangan tulis satu kali seperti ini. Buat dia menjadi bentuk pecahan juga. Per 1 min akar x. Oke? Ini diintegralkan terhadap dx. Nah, kalau teman-teman sudah mendapatkan yang seperti ini, teman-teman lihatlah penyebutnya. Ini kan bentuknya sama, tetapi yang berbeda adalah tandanya. Maka teman-teman bisa mendapatkan bentuk yang seperti ini nanti. Integral. Yang atasnya tulis saja semuanya 3 dalam kurung 1 min x dikali 1 min akar x. Ini yang bagian pembilangnya ya, bagian atasnya. Nah ini yang kita sederhanakan. Kalau kalian temukan bentuk yang sama, tapi beda tanda, teman-teman kalikan aja yang ini, yang sama angkanya. 1 kali 1, 1 plus kali min akar x dikalikan dengan akar x, hasilnya adalah akar x pangkat 2. Akar dari x pangkat 2 itu adalah x. Ini diintegralkan terhadap dx. Oke? Nah, coba perhatikan di sini. Ada nggak yang bentuk yang sama? Ada ya, bentuk yang sama itu adalah 1 min x. Nah, ini teman-teman coret. Nah, sisanya adalah integral dari 3 dalam kurung 1 min akar x dx. Nah, teman-teman jabarkan ini. Maka kita dapat bentuk yang seperti ini. Integral 3 kali 1, 3. 3 kali negatif akar x, hasilnya negatif 3 akar x dx. Oke. Nah, sekarang kita integralkan setiap sukunya. Integral dari 3
3 ini adalah konstanta ya. Maka ingat rumusnya, kalau di konstanta diintegralkan, teman-teman tinggal taruhkan aja X di depannya. Maka di sini integral dari 3 itu adalah 3X. Kemudian yang ini, integral dari 3 akar X. Akar X itu kan setara dengan X pangkat setengah ya. Maka kita dapat bentuknya seperti ini nanti. 3 per setengah ditambah 1 X pangkat setengah ditambah 1 ditambah C. Dari mana dapat setengah? Jadi akar itu identik dengan pangkat setengah. Oke, maka kita dapat 3X min 3 per setengah ditambah 1, hasilnya adalah 3 per 2. Ini juga sama, X-nya pangkat 3 per 2 ditambah C. Maka ini kita dapat 3X min 3 dibagi 3 per 2, itu cara membaginya sangat sederhana. Ini kalian kalikan ke atas, 2-nya kalian kalikan ke atas. 2 kali 3, 6 per 3. X pangkat 3 per 2 ditambah C. Oke? Maka ini kita dapat hasil integralnya 3X min 6 dibagi 3, itu hasilnya adalah 2. X pangkat 3 per 2 ditambah C. Ada nggak bentuk dari pilihannya yang seperti ini? Tidak ada. Dia bentuknya adalah bentuk akar semua. Maka kita ubah bentuk X pangkat 3 per 2 ini menjadi bentuk akar. Caranya seperti ini. 3X min 2 dikalikan X dikalikan X pangkat setengah. Dari mana dapat seperti ini? Nah, X di sini kan pangkat 1. Ingat, kalau perkalian ini, kalau dikalikan, maka ini pangkatnya dijumlahkan. 1 ditambah setengah, itu 3 per 2. Nah, kemudian kita sederhanakan. Maka ini kita dapat 3X min 2X. Ingat, X pangkat setengah itu identik dengan akar X. Maka di sini kita dapat akar X ditambah C. Nah, jadi hasil integral dari 3 dalam kurung 1 min X per 1 plus akar X adalah 3X min 2X akar X ditambah C. Kenapa ditambah C? Karena ini adalah integral tak tentu. Jadi jawaban yang benar di sini adalah 3X min 2X akar X ditambah C. Berarti pilihan A. Bisa dipahami? Oke, jadi kesimpulannya teman-teman buka lagi pelajaran SMA-nya tentang pelajaran matematika wajib, pelajari lagi tentang integral agar teman-teman bisa menjawab soal UTBK SBMPTN tahun ini. Tips dari saya adalah teman-teman pelajari lagi semua materi yang pernah diajarkan di SMP, SMA, dan satu lagi tips yang kedua, teman-teman sering-sering mengerjakan soal-soal UTBK SBMPTN tahun sebelumnya. Karena itu yang akan membuat teman-teman terbiasa mengerjakan soal-soal UTBK SBMPTN. Itu saja dari saya. Kalau teman-teman punya pertanyaan tentang video hari ini, silakan tulis di kolom komentar, ataupun teman-teman mau request materi, silakan juga tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.